Balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin penalaran matematika gitu ya. Jadi, yap. Dan yap, kali materi yang paling disukai teman-teman belajar gue. Nice gitu. Jadi, langsung saja ke soal nomor 6 gitu ya. Ini adalah part 2 di season pertama. Oke, apa tulis it. Nah, di sini ada 3 orang gitu ya. Ini kebetulan ada A, I, dan E gitu. Ini kita membicarakan peluang kembali. Oke. Jadi peluangnya di sini yang ditekankan adalah minimal 2 di antara 3 orang tersebut dapat lulus ujian. Minimal peluang gitu ya. 2 di antara 3. Jadi kita tidak akan menghitung peluang hanya satu orang aja yang lulus gitu ya. Kita buang itu. Yang pertama yang harus kita lakukan seperti biasa mendefinisikan apa yang telah diketahui. Ya. That's why kalau di sekolah harus ada ya, diketahui, ditanyakan, terus dijawab. Ya. Nah, kalian mengalami ini, masa gue mengalami ini gitu. Gitu ya. Oke, kita definisikan dulu peluang Ani lulus, yaitu kegeser nggak dikunci ternyata, sorry. Ani lulus itu adalah 4/5, otomatis Ani tidak lulus peluangnya adalah 1/5. Kok bisa? Yaitu dari 1 min peluang Ani lulus gitu ya, semuanya pakai ini. Lanjut kita ke Ina lulus 3/4, otomatis Ina tidak lulus 1/4. Selanjutnya ada Eni lulus yaitu 2/3, maka Eni tidak lulus peluangnya 1/3 gitu. Ini perhitungannya masih mudah ya, 1/5, 1/3 dan sekian gitu. Sekarang kita melihat minimal 2 orang, jadi kombinasinya tuh apa aja ya, kombinasinya itu apa aja. Yang pertama gue selalu menuliskan yang pertama lulus, yang kedua lulus, ya kan, yang ketiga baru tidak lulus. Nah, kita lanjut. Yang pertama lulus, yang kedua tidak lulus, ITL, yang ketiga lulus. Nah, kombinasi ketiga, yaitu ini baru tidak lulus, yang ini lulus, dan yang ini lulus. Setelahnya, adakah peluang lain? Benar, semuanya lulus. Gitu ya, semua lulus itu termasuk peluang di atas 2, karena minimalnya 2 gitu kan. Jadi semua lulus juga dihitung. Oke, aman. Jadi kelihatan ya, ada 4 kombinasi di sini yang harus kita hitung. Nah, cara perhitungan peluangnya ya tinggal dikalikan saja gitu kan. Namanya juga kombinasi, peluang dari kombinasi. Dikalikan saja, ini berapa? 4/5 dikali dengan 3/4 dikali dengan 1/3. Selanjutnya 4/5 dikalikan dengan 1/4 dikalikan 2/3. Selanjutnya ada 1/5 dikalikan 3/4 dikalikan 2/3 ya kan. Selanjutnya semua 4/5 kali 3/4 dan kali 2/3 gitu ya. Nah, ini masih mudah, kalian tidak perlu menghitung rumit-rumit. Kenapa? Ini bisa dicoret, hasilnya berapa? 1/5. Yang ini bisa dicoret nggak? 4 bisa dicoret. Terus berapa lagi? Ya, 2/15 ya. 2/15. Selanjutnya ini bisa dicoret, menjadi 2. Ini jadi 1/10. Nah, kebiasaan nih. Oke. Nah, kalian jangan ditiru ya tulisan-tulisan tidak jelas seperti ini tadi. Gue salah baca, sering banget salah baca tulisan sendiri. Oke, ini 2/5. Selanjutnya bagaimana? Benar banget, ditambahkan. Ya, ditambahkannya bagaimana? Penyamaan penyebut. Nah, penyamaan penyebutnya kemana? Ya yang paling deket aja, 30 KPK gitu ya. KPK penyebut gitu. Kita tambahkan semua. Gue sebut ini adalah peluang 1, peluang 2,
peluang 3, peluang 4. Nah, kita tambahkan ya seluruh peluang ini, P2, P3 plus P4. Oke, langsung disamakan ke 30. Yang ini jadi 6/5 yang pertama karena dikali 6. Yang kedua dikali 2 menjadi 4/30. 30. Yang ketiga dikali 3, 3/30. Yang ini dikali 6 juga, 12/30. Ditambahkan saja 10 tambah 15 ya, 25. 25/30. Kita sederhanakan menjadi 5/6. Oke. Nah, kok nggak ada jawabannya ini 5/6. Ini M, ini N. Yang ditanyakan adalah jumlah, yaitu 11. Nah, gampang kan? Ini tentu gampang ini. Udah easy banget. Screenshot, cekrek. Udah. Sekarang kita ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini adalah materi program linear yang masih gua susun di series. Jadi masih belum ada di series, tapi ini udah sering banget gua bahas ya di SNBT. Kalian bisa scroll lagi di bagian SNBT. Tapi kalau di series belum ada. Oke. Di sini ada 2 model pakaian. Dia mempunyai persediaan kain batik 40 meter. Nah, kain polos 30 meter. Gua tulis ya. Ada 2 model, yaitu model 1 dan model 2 untuk pakaian. Tersedia bahan untuk kain batik itu 40 meter. Oke. Untuk kain polos itu 30 meter. Oke. Setelahnya kita membicarakan model. Nah, model pertama membutuhkan kain batik 1 meter ya. 1 meter. Jadi untuk model pertama butuh 1. Nah, model kedua butuh berapa? 2. Ya. Nah, lanjut. Untuk yang kain polos, model pertama butuh 1,5 M1 ya kan, ditambah. Kenapa ditambahnya ini? Karena kita mempunyai persamaan seperti ini. Pertidaksamaan, yaitu 40 dan ini 30. Ini adalah batas maksimum kain. Gitu. Jadi selagi di bawah 40 meter kain batiknya, maka bisa memenuhi untuk membuat model pakaian gitu ya. Jadi bagaimana? Kita gambarkan dulu. Kita kerjakan dulu dengan cara eliminasi substitusi. Oke, kita samakan ke berapa? Ketiga ya, ketiga. Ke angka 3 maksudnya, eliminasi M1. Ini dikali 2. Oke, aman. 3 M1, sepertinya jawabannya nggak ada di sini, kita buat F ya di sini nanti. 3 M1 ini dikali 3 6 M2, ini dikali 3 adalah 120. Yang kedua itu dikali 2, ini menjadi 3 M1 ditambah dengan dikali 2, ini menjadi 1 ya. Nggak gua tulis apa ditulis? Oke, tulis. Biar adil. Ini dikali 2 60. Nah, ini dikurangi 5 M2. Ini langsung sama dengan ya 60, maka M2-nya adalah 12. Maka M1-nya berapa? M1-nya apakah perlu dihitung? M1-nya adalah 40 dikurangi 24 ya kan, yaitu 16. Oke, yaitu 16, nggak dibagi lagi. Gua ngitung dari sini. Oke, tinggal substitusi aja. Oke, gua tulisin dah M1, maka 40 kurangi 2 kali 12 ya, ini 24. 40 kurangi 24 itu adalah 16. Nah, ini ya. Udah ketemu. Ini adalah angka maksimum. Gitu. Kalau biasanya gitu, kita soal-soal seperti ini tuh kita menanyakan keuntungan maksimum. Berhubung ini tidak ada harga, maka tidak ada keuntungan maksimum. Cuman berapa yang bisa dibuat gitu aja, bahannya, modelnya gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan ke rumus apa?
fx biasa aja, modelnya bisa berapa gitu, M1 tambah M2 saja, yaitu 12 tambah 16, 28 gitu. Oke, di pembahasan ini juga salah, harusnya ini 30 kali 2, makanya tidak tersedia jawabannya ya. Jawaban yang benar itu adalah 28 untuk nomor 7. Selanjutnya di nomor 8. Nah, di nomor 8 ini cukup panjang, jadi kalian bisa skip atau dicepetin 10 detik. Tapi kalau mau paham, tonton ini full ya. Tonton ini full. Kita kali ini biasa saja. Ini dikalikan satu-satu. Ini faktorisasi, didistribusikan satu-satu. Kita mulai dari akar 5. Akar 5 kali 5, 5 ya. Ditambah 2 akar 5 ya. Terus ditambah akar 15. Oke, aman. Satu-satu. Akar 6 kali akar 5 ditambah akar 30 gitu ya. Ini gue hapus, agak bingung nih pakai itu. Terus kita ditambahkan lagi nih di bawah. Kita main yang ke sini, dikalikan ke sini. Fokusnya ke akar min akar 3. Ini berarti negatif semua ya. 15 ditambah negatif semua ditambah min 2 akar 3, terus ditambah dengan negatif, ya Allah, nggak fokus saya. Negatif kan kali 18 gini ya, 6 kali 3. Lanjut dikali dengan 2. Ini ditambah ya, ini ditambah tentu 2 akar 5 ditambah 4 ya kan, terus ditambah 2 akar 3 ditambah 2 akar 6. Kita berlanjut, negatif lagi. Negatif akar 30. Akar 30 terus dinegatifkan 2 akar 6. Negatif akar 18, negatif 6. Udah. Kita bisa lihat ada yang bisa dicoret di sini. Yang mana tuh gitu. Yaitu kita pelan-pelan ya. Ini plus, minus. Kelihatan ya? Kelihatan, terus ini minus, plus, oke. Ini minus ya. Akar 15 ini. Nah, selanjutnya yang mana lagi bisa dicoret? Yang bisa dicoret ini 5, ini minus 3, terus ada minus 6, ada plus 4. Hitung. Yang positif ada 9, yang negatif juga ada 9, berarti 0 ya. Berarti kita tidak menghiraukan ini ya, hasilnya 0. Berarti yang tersisa tuh yang mana? Pakai pulpen apa nih? Coklat. Yang tersisa itu yang belum dicoret. Nah, ini bentuknya jadi seperti apa? Sama dengan 4 akar 5 dikurangi 2 akar 18 ya. Ini 2 akar 5 tambah 2 akar 5, ini negatif akar 18 dikurangi dikurangi akar 18 juga, jadi dijumlahkan negatif 2 akar 18 gitu. Aman ya. Ini baru kita bisa kalikan ke akar 2 plus akar 5. Nah, gue tidak mau mengalikan akar 18 ini, susah. Akar 18 gue keluarkan saja ya. Akar 18 itu adalah 9 kali 2. Berarti bisa keluar 3 akar 2. Begini ya, oke, aman? Aman, oke. Jadi gue keluarkan dulu biar mudah menghitungnya. Menjadi 6, 3 kali 2, 6 kan, ini akar 2. Nah, seperti ini lebih enak menghitungnya. Yang pertama ya, pelan-pelan saja. 4 akar 10 ditambah 4 akar 25 dikurangi 6 akar 4 dikurangi juga 6 akar 10.
Nah, kita lihat nih sini. 4 akar 10 tetap ya. Iya. Ini 4 kali 5 ya. Ini 4 kali 5 20. Ini 6 kali 2 12 dikurangi 6 akar 10. Nah, ini bisa nih. Dikurangi 8. Oke, jadi 8 bentuk rapihnya ini seperti ini ya. Negatif 2 akar 10. Yang ditanyakan, oh, membentuk seperti ini. Berarti ini A, ya kan? Ini B dan ini C. Berarti A plus B plus C sama dengan negatif 2, benar. Plus B-nya itu adalah 10. C-nya adalah 8. Berarti 16. Di nomor 9 ini kita baca. Ada acara pembukaan Pekan Raya Kampung gitu, yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati. Oke, acara tersebut juga dihadiri Kepala Kampung, Wakil Kampung, Sekretaris. Terus ada pemuka adat 2 orang. Terus ada perwakilan provinsi 2 orang. Gitu ya. Duduk melingkar. Nah, gitu ya. Jika bupati dan wakil bupati harus duduk berdampingan, serta perangkat kampung juga harus duduk berdekatan, maka susunan duduk yang dapat dibentuk. Ribet banget, mau duduk aja kita hitung ya, banyak susunannya. Nggak apa-apa. Caranya adalah kondisi pertama, kita tentukan bahwa bupati dan wakil bupati itu berdekatan. Menjadi perhitungannya 2 faktorial. Ya kan, kemungkinannya ya hanya ada 2 karena memperhatikan urutan ini. Jadi permutasi. Makanya dihitung. At least B di sini, WB di sini, atau WB B di sini gitu. Ini kan berbeda urutannya, ya kan? Urutan berbeda. Makanya pakai permutasi atau faktorial biasa. Faktorial biasa. Udah gua hapus. Nah. Gitu. Kita yang kedua, ada perangkat desa ya. Kepala kampung, wakil kepala kampung, dan sekretaris kampung. Ya udah, 3 faktorial berapa? 6, benar banget. Nomor 3 langsung, yaitu permutasi siklis. Siklis yaitu berapa? 6 min 1 faktorial. Kenapa? Kenapa menjadi seperti itu? Ya, 5 faktorial itu adalah 120. Tinggal dikalikan semua. Total kemungkinan. Yaitu 2 kali 6 kali 120. Benar. 12 kali 12, 144. Gitu. Kenapa 6? Gue bahas ini. Kenapa 6? Kenapa 6? Karena gini, ini ada B dan WB. Gue gabungin. Ini ada perangkat desa 3 yang menjadi 1 juga berdekatan. Terus ada 2 ya, ada 4. Nah, ini bebas, nggak berdekatan juga nggak masalah, sendiri-sendiri. Yaitu siapa? Perwakilan pemuda, ya nggak sih? Pemuka adat, pemuka adat dan pemerintah provinsi. Jadi bisa selang-seling, nggak usah berdekatan. Bisa pemerintah provinsi, terus pemuda adat, PP, PA, bisa kayak begini, bisa PP, PA, PA, PP. Makanya dihitung sendiri-sendiri as an individu gitu ya. Benar banget. Oke, aman? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Dan untuk permutasi siklis, yaitu adalah meja bundar, itu rumusnya 6 min 1. Kenapa 6 min 1? Karena harus ada 1 patokan sebagai penentu urutan. Misalkan patokannya nomor 5. Jadi nomor 5 ini nggak usah pindah kemana-mana. Gitu. Dihitung menjadi 1. Misalkan 6 pindah ke sini, 4 pindah ke sini. 5 menjadi patokannya gitu ya. Paham kan? Gini. Ini ya. Ini dan tangan gua. Jadi kalau ini nggak jadi patokan, kalau melingkar, ini ke sini,
tangan gue ke sini, pulpen gue ke sini, itu urutannya menjadi sama aja. Kalau ini nggak jadi patokan, berhubung ini menjadi patokan, diem di tempat ibaratnya, ini menjadi urutan yang berbeda gitu ya. Aman besti, aman. Nomor 10. Nah, nomor terakhir di part ini. Jika jumlah 9 suku pertama deret tersebut oke, min 15 A sama dengan 3, maka nilai dari X adalah oke. Kita cari apa dulu? Beda dulu, benar, beda ya. Kita cari beda. Beda itu rumusnya adalah U2 kurangi U1. Karena ini deret apa? Aritmatika. Ya, aman, ngelok-lok gitu. Enggak. A log 1x kuadrat dikurangi A log 1 per X. Pengurangan logaritma. Iya, kita pakai sifat gitu. Pengurangan itu adalah pembagian kalau dalam eksponen dan logaritma. Eksponen dan logaritma itu sama. Ya, itu hanya bentuk transformasi gitu ya. Jadi bagaimana? A log ini adalah X min 2 dibagi dengan X min 1. Pangkat, sorry. Sudah, sisanya gimana bedanya? Ya A log X min 1. Ini adalah per ya, biar mudah gitu. Ini bentuk aslinya seperti ini kan. Gua tulis seperti itu biar mudah. Sudah seperti itu. Bedanya udah ketemu. Apa yang diketahui di sini? Jumlah. Maka ada S9 nih. Rumus S9 apa perlu ditulis? Gua tulis di sini ya, Sn. Yaitu N per 2, 2A plus N min 1B. Itu ya rumusnya. Oke, lanjut. 9 berarti 9 per 2. A-nya berapa? A-nya bukan ini ya. Ini A untuk A ini. Beda. A di sini adalah suku pertama, U1. U1-nya A log X min 1 gitu ya. Gua tulisnya seperti itu. Ditambah gua langsung tulis 8, aman. Bedanya A log X min 1 juga ternyata. Ya kan? Kita rapihkan dulu ini. 2 tambah 8. Kenapa bisa langsung ditambah? Karena variabelnya bentuknya sama. Ya, sama dengan 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. Ini 4 akar 3. Kecuali 2 akar 5 ditambah 2 akar 3. Itu nggak bisa 4 akar 15 atau 8 gitu. Nggak bisa, tetot. Ini adalah hasil akhir. Nggak bisa diubah kemana-mana ya. Harus variabel atau bilangan imajinernya itu sama bentuknya gitu ya. Ini kan imajiner ibaratnya, ya kan? Makanya kenapa ketika ada akar harus dirasionalkan, karena bentuk akar itu cenderung imajiner atau irasional. Aman banget gitu ya. Lanjut, menjadi 10 A log X min 1. Nah di sini nih kita masukkan A-nya. Gue hapus ya. A-nya itu berapa tadi? 3. Di sini S9-nya udah diketahui min 15. Udahlah, hitung seperti biasa. Ya, min 15, ini gue langsung coret 5 ya, dicoret dengan ini. 4, 5, 3 log X min 1. Jadinya bagaimana? Gue tuliskan di sini bentuk rapihnya. Nah, ini min 1/3 karena 45 bagi 15 3 ya, aman ya di situ ya, aman ya. Nah, min 1-nya kita turunkan di sini menjadi min 1. 3 log X. Nah, udah kelihatan ini hasilnya berapa? Benar, 3 pangkat 1/3 atau jawabannya yang mana? A. Benar banget udah. Segimping itu ya, gimping bingit. Gitu. Semangat.